Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata sahibukum fad'uhu wala taf'u fihi. Apabila bila mana saudara ente meninggal, maka janganlah kalian bercerita tentang keburukan si mayit itu. Berceritalah yang baik-baiknya saja. Karena perlu diketahui, di saat mayit yang ada di dalam kubur itu sedang menghadapi permasalahan yang sangat besar dan bisa dikatakan bukan permasalahan bagi si mayit itu. Apabila si mayit itu amaliyanya buruk, maka mayit tersebut untuk mendengarkan talqinnya, mendengarkan talqin orang yang di atas itu susah untuk menerimanya dan untuk mengucapkannya karena sangat berat. Karena di dalam kubur itu mayit ternyata lidahnya itu ditekuk naik ke atas. Itu ditekuk ke atas, jadi maka agak sulit untuk mengucapkannya. Tapi apabila si mayit tersebut amaliyanya bagus, maka mayit tersebut insya Allah dengan mudah untuk mengatakannya dan menerima yang membacakan telkin di atas kuburan itu. Mayit yang sudah di dalam kuburan, di dalam kubur, itu akan menghadapi malaikat. Tergantung malaikat yang datang itu tergantung amalia si mayit tersebut. Kalau amaliyanya bagus, maka malaikat pun akan datangnya dengan wajahnya yang tidak mengerikan. Tapi apabila si mayit tersebut itu amaliyanya buruk, maka malaikat yang datang tersebut sangat mengerikan untuk dipandang. Dan apabila menanyakan kepada si mayit tersebut, kalau mayit itu amaliyanya kurang baik, maka pertanyaan pun agak keras. Seperti orang apa ya, kayak kokok ngosok lah. Dan semua akan mendapatkan balasan apa yang pernah dibuat waktu hidup di dunianya. Dan ini awal dari mayit masuk kubur juga sangat mengerikan. Karena di situ ada batasan si mayit mendengarkan, yang hidup jadi telinganya budek. Di sini diterangkan idza bahwa yang namanya mayit itu ternyata pendengarannya lebih peka
Malah sebaliknya, orang yang hidup di atas kuburan itu jadi tidak peka. Sampai suara gesekan sandalnya pelayat saja bisa didengarkan. Padahal itu sudah ada bentangan antara lubang ke bawah sampai ke atas, itu sudah berapa senti atau berapa meter lah, 1 meter lebih lah gitu. Kalau dulu kalau ngubur orang itu, ngubur mayat itu bahasanya sepengadek sepengawe. Jadi sekitar hampir 2 meteran kok. Karena dulu sih takut masih banyak binatang yang buas. Kalau sekarang yang buas manusianya. Ada yang ngambil apa tuh, tali mayatnya. Yaitu macem-macem. Dan apabila langkah pelayat itu sudah tidak terdengarkan, maka malaikat yang sudah menunggu itu akan menanyakan. Dan disinilah mulai ada siksa kubur. Azab kubur yang seperti apa itu tergantung orang yang meninggalnya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apabila orang waktu hidupnya diutus untuk turun ke bumi dan tidak dimanfaatkan untuk belajar, maka orang itu tidak akan bisa menjawabnya. Karena apa? Dan sepertinya orang yang baca talqin di atas bumi tadi, terakhir untuk ngajari si mayit itu seperti tidak berfungsi. Karena apa? Si mayit sendiri untuk mengatakan itu sangat sulit. Karena apa? Lidahnya ditekuk ke atas. Karena bukan lidah ditekuk di atasnya, dia itu ahli zikir. Tapi memang benar-benar disitulah nanti akan ada siksa. Kalau orang yang amalnya bagus akan bisa menjawab. Tapi kalau amal yang tidak bagus, mayat itu tidak akan bisa menjawab. Susah. Maka kata itu siapa sih? Dani sih, ya itulah tergantung amal perbuatan. Apabila dipertanyakan nanti tidak bisa menjawabnya, maka siksa jatuh di saat orang itu bisa menjawab. Katakanlah kalau kok kamu itu agamanya apa, Tuhannya siapa kok? Nah, semuanya Tuhannya apalah. Kalau Allah ya udah selamat, kalau bukan nggak bisa jawab ya pentung kok. Udah nggak tanggung-tanggung. Penting kali pentungnya kalau pakai yang satu jentik gini. Mentungnya nggak tanggung-tanggung. Nggak tahu pakai apa, pakai alat yang ada di neraka, jeder lagi. Waduh ampun kok. Nah, sekali dipentung yang pernah diketahui itu cerak, kepalanya pecah. Jerit sih jerit, tapi nggak bisa didengar oleh orang-orang ahlunya. Tidak bisa didengarkan oleh keluarganya, tidak bisa didengarkan oleh orang lain, hanya bisa didengarkan oleh orang-orang yang tertentu. Jadi makanya disitulah kalau kita main di dalam main di kuburan, kalau mainnya dengan orang-orang yang orang yang ahlinya, maka orang itu kadangkala nangis sendiri, kadangkala khawatir sendiri. Karena di dalam kuburan tersebut juga ada yang enak, ada yang tidak enak itu. Dan kalau ditanyakan apa agamamu kok? Apa agamamu Dani? Ngleker. Dan apabila ditanyakan apa agamamu?
Di saat seketika itu tidak bisa menjawabnya, maka si Koko pun akan dipentuk, jeder lagi itu. Itu nggak tanggung-tanggung, sekali pentung itu pecah tuh hancur. Tapi itu masih hidup. Artinya di situ masih ada pergerakan. Nah, disinilah yang sangat mengerikannya. Setiap pertanyaan apa yang dipertanyakan oleh malaikat, apabila tidak bisa menjawab, maka disitulah langsung disiksa. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai amalia yang sangat luar biasa, dan orang itu dengan tenangnya, dengan amalianya orang itu, maka orang itu orang itu akan mendapatkan kenikmatan tersendiri. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu adil bagi hambanya, bagi makhluknya. Adilnya bagaimana? Apabila orang itu waktu di dunianya hatinya hidup dengan asmanya Allah atau dengan asmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila orang itu dimasukkan ke dalam liang lahat dan sampai di akhirat, maka orang itu akan ditetapkan, diteguhkan kalimatnya, tidak akan goyah. Tapi apabila orang itu di dunianya bukan untuk belajar, maka disitulah orang itu akan mendapatkan siksa. Karena di kuburan gak bisa menjawab, apalagi nanti akan berhadapan dengan Allah di akhiratnya. Kalau di kuburan ketemunya dengan malaikat, dan malaikat itu akan menyerupai sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya buruk, maka malaikat pun akan sangat mengerikan. Jadi di sini Allah mengatakan, Allah akan menetapkan kalimatnya orang-orang yang ahli zikir, kalimatnya orang-orang yang senang mengagungkan asmanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut apabila nanti mati di kuburan otomatis tidak akan tergoyahkan. Artinya begitu dia dipertanyakan akan menjawab dengan gampangnya, dengan mudahnya. Dan nanti di akhirat pula apabila orang itu di sana di Yaumul Ba'ats ketemu langsung dengan Allah, Allah itu sudah menjanjikan, maka akan saya teguhkan apa yang pernah dijalankan waktu hidup di dunianya. Jadi sebenarnya gini kok, ada pertanyaan bahwa orang yang namanya mati itu, apakah ruhnya nanti setelah di dalam kuburan dimasukkan lagi? Kalau nanti dimasukkan ke dalam ruhnya ke jasad lagi, nanti gimana larinya kok? Itu berarti hidup lagi nantinya. Tetap roh itu terpisah. Di sini banyak gonjang-ganjing, banyak permasalahan yang masih belum ketemu membahasnya. Bahwa roh itu sebenarnya perpindahan. Yang tadinya roh itu prosesnya masih dalam kekuasaan Allah, terus dikeluarkan oleh Allah masuk ke dalam perutnya ibu. Setelah keluar maka disitulah perpindahan roh itu di alam dunia. Setelah di alam dunia maka berpindah lagi ke alam kubur. Dan alam kubur, yang alam kubur tersebut itu jasadnya, tapi roh itu tetap akan di sana. Tapi akan ada hubungannya antara
yang ada di dalam dan di apa yang ada di dalam kubur dan yang berada di langit atau di tempat itu, di tempat bukan di langit tapi di tempatnya Allah untuk menyimpan roh. Jadi apabila orang si mayat itu disiksa, maka akan terasa tetap. Tapi disitulah kalau di alam kubur, maka si mayat itu akan ketemunya dengan malaikat. Tapi kalau di akhirat, maka akan bertemu langsung antara kokok dengan Gusti Allah. Kalau kokok nggak bisa ya dipentung. Itu tadi nggak bisa dipentung, adi nggak bisa dipentung, adi meleler pentung itu. Nana nggak bisa ya dipentung. Ini orangnya pada ngumpet semua sih. Pak Anto nggak bisa dipentung, itu aja. Dipentung madani aja. Karena prosesnya begini, Anda boleh berbangga di dunia seperti kemauan Anda. Anda boleh pengen berhura-hura di dunia seperti apa yang Anda inginkan. Tapi di kuburan dan di akhirat nanti Anda tidak bisa berbuat apapun. Dan kalau amalia seorang itu sangat luar biasa, maka orang itu akan disambut dengan orang yang berpakaian sangat harum, sangat luar biasa. Maka disitulah dikatakan, silakan Anda bersenang-senang. Karena orang tersebut pastinya ada di dalam surga atau jannah. Tapi kalau orang itu amalianya buruk, maka di dalam kuburan dia juga akan sudah merasakan siksa kubur. Entah itu nanti setiap pertanyaan nanti dipentung kepalanya, apakah karena dia itu seorang rentenir atau dia itu adalah orang-orang yang sering berhubungan dengan orang-orang yang riba, maka disitulah kejadian yang akan dirasakan. Ada yang nantinya dipanggang seperti orang bakar jagung. Ada orang yang suka ngadu jago di kuburannya itu dipatokin. Ada orang yang suka main judi, di situnya juga ya sama disiksa. Orang yang suka minum juga akan disiksa. Dan orang yang melalaikan itu ya akan disiksa juga. Tapi berbahagialah bagi orang-orang yang mempunyai amal luar biasa, amal yang soleh, amal soleh yang akan dibawa pulang oleh masing-masing hamba Allah. Dan ketahuilah orang-orang yang masuk ke dalam kategori siksa kubur itu karena orang itu kebanyakan orang yang melalaikan. Melalaikan siapa? Melalaikan Gusti Allah. Orang-orang yang mengaku umatnya baginda Rasulullah, tapi orang itu tidak mau menjalankan apa yang seperti dijalankan oleh baginda Rasulullah. Dan dia tidak berpedoman, tidak bercermin dengan tingkahnya Rasulullah. Maka dikatakan, laqad kunta fil ghaflatin min hadza afakasafna
anka ghidha'aka fasabrukal yaum. Nah di sini fasabrukal yaumal hadis. Nah ini lakot kunta, artinya begini, sesungguhnya engkau dalam kelalaian di masa lalu waktu Anda hidup di dunia. Maka orang yang selalu melalaikan atau tidak menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, maka di situ akan mendapatkan siksa di dalam kubur, siksa setelah kiamat, yaitu di akhirat. Karena di akhirat pun akan dipertanyakan lagi. Semua apa yang berhubungan kamu itu juga akan dipertanyakan. Dan tutupnya tobat bagi orang-orang yang ada di dunia itu adalah batas daripada tutupnya tobatnya orang itu, yaitu adalah di saat nyawanya atau napasnya sudah sampai tenggorokan. Maka orang itu sudah tidak bisa, walaupun akalnya masih aktif, masih jalan, itu tetap tidak diterima tobatnya, tidak dapatkan ampunan. Tidak ada toleransi lagi karena sudah dikasih batasan-batasan untuk merubah tapi tidak mau merubah. Nah, disitulah yang paling ngerinya apa kok? Yang paling ngerinya itu adalah azab di saat orang itu pas dipertanyakan, mang kita buka. Apa kitab sampean? Kitab Al-Quran. Ngaku kitab Al-Quran, begitu apa kamu melakukan amalia yang ada di Quran? Tidak, sikat kok. Dan di situ sangatlah pedih karena kalimat yang tidak bisa ditoleransi nanti siksanya itu adalah, yaitu adalah kalimat Allah yang dikhianati. Contoh, Kokok ngaku jadi orang Islam. Contoh, si Dani, si Adi, si Sam, Bantu, Nanang ngaku jadi orang Islam tapi tidak melakukan sebagaimana kewajibannya orang Islam. Jadi menganggapnya bahwa kita itu hidup di dunia ini adalah hak milik dan mau terserah mau apa itu kitalah yang menentukan. Seakan-akan tidak ada suatu kematian dan tidak ada siksaan. Tapi di balik semua kelalaiannya mereka atau orang-orang tersebut, maka bersiap-siaplah bakal mendapatkan siksa yang sangat mengerikan. Tidak ada istilah air, adanya itu kalau minum yaitu adalah cairan besi. Apabila dia pengen makan, maka dikasihnya daging busuk yang luar biasa. Apabila orang itu pengen sesuatu, maka diberinya sesuatu yang paling jelek, paling buruk-buruknya. Kalau minta daging, dikasihnya daging yang banyak belatungnya, yang baunya super bau. Tinggal pilih. Kokok kehidupannya mau seperti apa nanti di kuburan dan di akhiratnya. Kalau Kokok maunya melalaikan tugasnya Kokok sebagai orang Islam, maka bersiaplah Kokok akan mendapatkan siksa kubur dan
siksa di akhirat. Gimana, mau kok? Mong. Adi gelem beli di. Ya makane hatta yughairu ma bi anfusihim, cepet berubah karena beli weru. Tuh. Beli weru, masalah kapan mati beli weru. Bisa jadi darat paning. Bahkan masalah ini bab kematian ku beli bisa toleransi, tidak ada toleransi. Bahkan waktu datang, ya wis beli bisa dianyang. Walikuli ummatin ajalun fa idza ajaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap nyawa, setiap makhluk hidup pasti akan menemui ajal. Ajalnya kematian itu tergantung orang itu melakukan waktu kehidupan di dunianya. Apakah itu tingkah lakunya baik apa buruk, itu semuanya akan mendapatkan sesuai dengan amalianya. Dan kematian itu pasti akan datang. Dan tidak bisa dimundurkan satu detik pun, dan tidak bisa dimajukan satu detik pun, tidak bisa. Karena sudah pasti bahwa kalau orang mati ya mati. Tidak bisa katakanlah kita punya uang banyak untuk disogok malaikat, yang nggak bisa. Barangkali kok ngumpulin uang nanti buat nyogok malaikat kok. Nggak bisa. Mau diganti disogok pakai uang atau pakai mobil nggak bisa. Karena mati itu sudah menjadi hak orang hidup. Entah kapannya, entah jamnya, entah harinya, entah bulannya, itu tergantung. Yang menentukan adalah Allah. Jadi jangan kita mengira bahwa kita itu hidup di dunia itu senang-senang, itu tidak ada kematian, pasti ada kematian. Hanya orang-orang yang melalaikan, yang menjadi kewajibannya bahwa kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang luar biasa, menjadi kebanggaannya. Itu loh kok. Jadi tinggal pilih kita mau seperti apa, mau mendapatkan siksa seperti apa, itu tergantung kita maunya seperti apa. Kalau kita mau ditempatkan nanti posisi yang banyak ular, kalajengking, kelabang di dalam kuburnya, bisa bangga, silakan kamu persilakan. Apabila kamu pengen di alam kuburnya itu seperti di taman surga, karena walaupun tempatnya sempit kok kelihatannya luas, tentram, tenang, damai, itu sambil menunggu hari kiamat. Maka kokoh harus sadar dan menyadari bahwa orang yang di alam kubur itu menunggu cepat-cepat kiamat. Tapi bagi orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, tidak mau buru-buru. Tapi aslinya pengen cepet-cepet masuknya ke surga. Itu. Tapi bagi orang yang disiksa, berharap pengen cepet selesai, tapi mau bagaimana lagi? Nggak akan bisa selesai. Karena apa? Nunggu pas tepat waktunya, yaitu adalah kiamat. Jadi yang namanya kenyataan nanti di akhirat, di kubur, itu sudah dipastikan ada azab kubur, ada siksa kubur dan siksa akhirat. Hanya mereka-mereka yang lalai, yang tidak mempercayai sepertinya adanya kematian atau siksa, maka kehidupan mereka hanya yang ada itu pikirannya senang dan senang. Bisa dipahami kok? So, Nah,
Jadi kalau pengen ada perubahan, pengen mendapatkan tempat yang nikmat, maka silakan dipikirkan harus bagaimana, karena di situ waman arodahuma fa'alai bi'ilmi. Barang siapa pengen bahagia di dunia dan akhirat, maka carilah ilmunya. Insya Allah kalau sudah mendapatkan ilmunya dan mengerti apa akhir dari perjalanan kita di dunia ini, nanti di alam kuburnya dan di akhiratnya, maka harus kita sadari apa yang harus kita perbuat untuk mendapatkan sesuatu yang nikmat di kubur dan di akhiratnya. Insya Allah kalau kita mau belajar dan terus belajar, maka kita akan mendapatkan tempat yang layak, tempat yang sangat luar biasa nikmatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.